Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum memulai kajian kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada jamaah kita yang sedang dirawat di rumah sakit, ya, Pak Haji Dadang dengan Pak Haji Dadi, ya. Bapaknya Emir juga jatuh. Bapaknya Emir, bapaknya Emir. Sebelah rumah saya yang si Pak ini mana muda? Ya, Emir. Bapaknya itu. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan seperti sedia kala, supaya dapat kembali beraktivitas, ya, seperti semula. Allahumma shfihim shifaan ajilan, Allahumma shfihim shifaan ajilan, Allahumma shfihim shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqaman. Syafahumullah, syafahumullah, syafahumullah. Al-hadinatit thayyibah, nadhkur lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Kemarin kami juga mengunjungi Pak Haji Dadang di rumah sakit. Itu ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari menjenguk orang. Selain itu adalah ibadah yang besar, menengok orang sakit itu. Yang kedua juga merupakan hak seorang muslim, ya, hakul muslim alal muslim situn. Oh ya, satu lagi Pak Haji Marno, mohon maaf, itu juga sedang pemulihan, ya. Hakul muslim alal muslim situn, bahwasanya hak seorang muslim itu adalah saat sakit dijenguk. Yang kedua, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala kelak nanti akan bertanya kepada seseorang ketika dihisab dengan ucapan seperti ini, wahai hambaku, saat aku sakit kamu di mana? Kenapa kamu tidak kunjungi aku saat aku sakit? Lalu si hamba itu mengatakan, kaifa azuruka, kaifa a'uduka, bagaimana aku menjenguk engkau padahal engkau adalah Tuhan semesta alam, gitu. Kan tidak mungkin Allah sakit, kan, dan tidak mungkin Allah dijenguk. Nah, maksud Allah itu adalah ketika ada hambaku yang sakit, kenapa kamu tidak jenguk, gitu. Maksudnya itu. Jadi di situ Allah SWT menegaskan dengan bentuk yang lain, yaitu saat aku marid, ya, saat aku marid kemana engkau, gitu. Lalu yang kedua adalah akan ditanya, saat aku lapar, kenapa kamu tidak memberikanku makanan? Kata hamba tersebut, kaifa ut'imuka, bagaimana mungkin aku memberi kamu makan, oh ya Allah, padahal engkau adalah Rabbul Alamin. Kata Allah adalah, saat ada hambaku yang kelaparan, kamu di mana? Kamu tidak memberikanku makan. Jadi Allah menggunakan redaksi dirinya saking pentingnya ibadah tersebut, yaitu menjenguk orang sakit dan juga memberi makan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi itu sebagai hak seorang muslim, kemudian itu sebagai bentuk dari perintah Allah SWT. Dan yang ketiga adalah pelajaran buat kita, karena dalam sebuah keterangan, jika ingin hatimu lembut, maka kunjungilah orang sakit dan perhatikanlah anak yatim. Niscaya yalinu qalbuka, niscaya hatimu akan lembut, niscaya hatimu akan luluh melihat orang yang sedang sakit dan juga anak yatim yang sedang kekurangan, gitu. Dan yang keempat, saya teringat sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, beliau berpesan,
igtanim khamsan qabla khamsin. Siapkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Ini di dalam nasyid sering dilakukan ini oleh Raihan ya, oleh nasyid dulu grup-grup nasyid Islami ya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Siapkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Sihatika limaradika. Persiapkanlah sehatmu, gunakan, manfaatkan sehatmu limaradika sebelum datang sakitmu. Hayatuka limautika. Isilah hidupmu sebelum datang kematianmu. Ginauka qabla fakrika. Manfaatlah kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Dan faragika li syughlika, dan waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu. Itu pesan Nabi SAW agar kita mempersiapkan 5 hal sebelum datang yang 5 hal. Dalam hadis lain, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah beramal sebelum datang waktu kamu tidak bisa beramal. Kaqita'in minal lailil muslim. Karena kondisi seperti itu terus merangkak menuju hidupmu dengan cara pelan-pelan. Jadi apa yang akan menimpa kita itu suatu hari itu merangkak pelan-pelan menuju kehidupan kita. Maka sebelum itu datang, badiru bil a'mal. Segeralah perbanyak amal. Sebelum tiba masa kamu tidak bisa beramal. Kaqita'in minal muslim. Karena hal tersebut, kondisi itu datang kepada kita qita'in minal lailil muslim, seperti potongan malam yang tidak terasa, tahu-tahu pagi aja. Qita'in minal laili muslim, yang malam yang gelap mengarah kepada kehidupan kita. Kalau kita senantiasa beramal, kemudian kondisi itu menghampiri kita, maka sebagai kemurahan dari Allah, amal-amal kita yang biasa kita lakukan diberikan pahalanya dengan tetap dan sempurna meskipun kita tidak bisa melakukannya. Di dalam sebuah hadis Riyadhus Shalihin, Rasul bersabda bahwa orang yang terbiasa melakukan kebaikan kemudian suatu hari tidak bisa melakukannya, maka dia tetap dicatat, dihitung dan diberi pahala melakukan kebaikan itu meskipun dia sedang tidak bisa melakukannya. Kalau kita punya kebiasaan misalkan sholat duha, tiba-tiba gak bisa duha karena sakit, karena sibuk, karena safar, perjalanan, itu tetap dihitung sholat duha. Jadi safarihi kahadarihi, safarnya itu dihitung seperti mukimnya. Kalau kita terbiasa bersedekah, kemudian tidak ada yang bisa kita sedekahi, dihitung terus bersedekah. Kalau kita sedang tidak bisa untuk sholat tahajud, tapi biasanya tahajud, maka itu dihitung tahajud terus. Itulah pentingnya kita punya amalan yang mudawamah, yang dawam. Agar suatu hari tidak bisa mengerjakannya, itu Allah catat terus. Kalau kita mudawamah dalam berjamaah, maka ketika kita tidak bisa berjamaah, maka Allah hitung kita sedang berjamaah. Maka bagi orang mukmin, bagi orang muslim, mau dia sakit, mau dia meninggal, terus itu pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia sakit, mau dia safar, dihitung terus. Maka saat kita sehat, jag-jaguar ringkas, punyailah amalan-amalan yang dawam supaya nanti ketika kita tidak bisa, kita punya andalan amal-amal yang biasa kita kerjakan. Itu ada di dalam banyak hadis yang Rasul jelaskan kepada kita, badiru bil a'mali sab'an, badiru bil a'mali fitanan, kemudian kaqita'in minal lail muslim, yang datang kepada kita seperti malam yang halus ya. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita agar senantiasa berdoa kepada Allah dari 4 situasi. Rasulullah menyuruh kita agar berdoa, memohon kepada Allah dilindungi, dijaga dari 4 situasi. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Kita harus berlindung kepada Allah dari zawali nikmatik, dari hilangnya nikmat, hilangnya kenikmatan. Wa faj'atan nikmat wa tahullu afiatik, dan kita berlindung kepada Allah dari situasi kedua, yaitu menurunnya kesehatan.
wa faj'atan naqmatik, kita berlindung pada Allah dari kemurkaan yang tiba-tiba dari Allah. Balas dendam dari Allah yang tiba-tiba karena kezaliman kita misalnya. Dan lain sebagainya. Yang terakhir, wa jami'i sakhatik, kita berlindung pada Allah dari seluruh hal-hal yang tidak diridhoinya. Jadi 4 kondisi ini kita diperintahkan Rasulullah untuk berjaga diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fuj'atan nakmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, dari menurunnya kesehatan, dari mati yang mendadak, dari murkamu dan ketiadaan ridhomu. Maka dengan begitu kita harus sering-sering berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hilangnya kenikmatan, menurunnya kesehatan dan juga kemurkaannya serta ketidakridhoannya kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian hadis kita tentang darbur rajul yadahu ala fakhidhihi inda ta'ajubi aw syai'. Jadi ini boleh kita kasih judul tentang bahwa manusia itu paling banyak beralasan. Boleh juga kita kasih judul bahwa kalau kita sedang merasa kesal itu boleh memukul paha. Karena Rasul pun begitu. Kalau lagi kesal, gitu. Ceritanya adalah suatu hari Rasul SAW menemui keluarga muda, yaitu Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Malam-malam, anna Rasulullah SAW, ini hadisnya riwayat Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Ali itu menantunya sekaligus juga sepupunya. An Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ala tusallun. Suatu malam Rasul itu mengetuk pintu putrinya Fatimah dan Ali. Berarti saat itu mungkin masih masih serumah dengan mertuanya mungkin saat itu ya. Faqultu ya Rasulullah innama anfusuna indallah fa idza syaa ayyab'asana wa asana. Ketika Rasul menyuruh Ali sholat malam dan putrinya Fatimah sholat malam, itu jawaban Ali bin Abi Thalib, anfusuna indallah, jiwa kita di sisi Allah. Jika Allah berkenan ya membangunkan kami, jika Allah tidak berkenan ya tidak memberikan kami semangat untuk sholat. Jadi maksudnya kumaha Allah lah, mun Allah kersanya sholat abdi mah, mun teu Allah kersanya teu sholat. Jawaban Ali teh begitu, padahal disuruh tahajud. Fansarafa Nabi SAW, lalu Nabi SAW pergi meninggalkan dia. Walam yarji ilayya syai'an, dan tidak kembali lagi. Summa sami'tu wa huwa mudbirun, sambil berpaling Nabi memukul pahanya dan membaca ayat surat Al-Kahfi 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu memang seringnya beralasan, berbantah, membantah gitu. Jadi jangankan kita, Sayyidina Ali aja disuruh sholat malas-malasan begitu. Jawabannya itu, insya'a ba'asana, ba'asana. Kalau Allah berkehendak ya kami sholat, kalau enggak berkehendak ya enggak sholat gitu. Mun digugahkeunnya sholat, mun teu digugahkeunnya teu sholat. Tahajud ya, konteksnya tahajud bukan sholat wajib ya. Idza syaa aisha Allah, idza syaa ayyab'asana ba'asana. Jika Allah membangunkan ya kami bangun. Jika Allah berkehendak kami sholat ya sholat. Kata Rasulullah SAW, tah kitu jelema mah seueurna beralasan. Beralasan. Kunaon alim talabul ilmi? Nah, iya resep ngopi di bumi aya subuh teh resep ngopi gitu tah. Talabul ilmi teh jadi hoream. Kenapa tidak sholat witir? Eta tunduh sebelum subuh teh nuju raos-raosna. Nah, eta alasan-alasan seperti itulah yang dimaksud di dalam ayat ini. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu memang paling banyak beralasan. Ya. Al-Kahfi 54. Disuruh berkerudung, berhijab, ada aja alasannya. Gatel lah, hareudang lah, getek lah, segala macam. Giliran ketombean atau giliran rambutnya acak-acakan baru dikerudung. Ketika rambutnya bagus tidak dikerudung. Ketika masih gadis, masih muda, dibuka.
Dipandang auratnya oleh semua orang, jadi milik publik itu. Lehernya dan kecantikannya. Ketika ini dibarungkusan. Dibalik. Mun bade pek ini dibarukaan teu naon. Da goir ulil ilbah cek ayatna ge geus teu aya hasratna ini mah. Moal anu ka fitnah gitu, syahwatnya. Tapi ketika gadis malah dibarukaan. Udah ini dibarungkusan dibalik. Harusnya ketika gadis lah ditarutupan, baru setelah ini boleh dibuka. Nah itu pasti ada alasan kalau ditanya, kenapa tidak berkerudung berjilbab? Ada alasannya pasti. Aduh, iya nanti pamit di kudung teh kirang geulis gitu. Atau kirang menarik. Nah ini sekali lagi Allah menegur kita semua. Ini berlaku bagi siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, siapapun, kita semua, saya, bapak sekalian semuanya, bahwa secara umum manusia itu dalam ayat Al-Kahfi 54 manusia itu adalah yang paling banyak membantah dan beralasan. Artinya apa? Allah tidak menerima alasan itu gitu. Itu artinya Allah tidak menerima alasan itu. Karena yang namanya alasan itu harus sepadan dengan apa? Dengan ketentuan syariatnya gitu. Harus uzur syar'i gitu. Kenapa tidak tahajud? Aduh sakit. Nah, itu kan uzur syar'i. Kenapa tidak witir? Aduh ini. Kenapa tidak ini dan segala macam. Tapi kalau uzur alasannya itu tidak syar'i, Allah tidak menerimanya. Allah tidak menerimanya. Jadi kalau kita memang mau tidak melakukan aturan Allah, cari alasan yang sepadan. Cari alasan yang syar'i, yang kita sebut dengan uzur syar'i. Ya, boleh. Kalau ada uzur syar'inya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, itu hanyalah jadala, hanyalah bantahan, hanyalah alasan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadala wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Itu ayat yang dibaca Nabi alaihi salatu wasallam kepada Sayyidina Ali yang ketika disuruh sholat malam itu jawabannya malah kemana-mana begitu ya. Akhrajahul Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari nomor 1127 dan Sahih Muslim 775. Jadi dalam melaksanakan perintah Allah jangan banyak beralasan. Dalam meninggalkan larangan Allah jangan banyak beralasan. Khawatir kita dimasukkan ke dalam kelompok orang yang aksara syai'in jadala, yang paling sering atau paling banyak mendatangkan alasan untuk diri kita. Excuse ya. Paling banyak berexcuse, mencari alasan begitu. Excusement, orang yang paling banyak beralasan. Kalau bahasa Arabnya adzar, orang yang paling banyak nyari uzur, azzar namanya. Dan itu tidak diperkenankan. Berikutnya adalah hadis tentang apa ini? Ini ada hadis tentang Dajjal menyelip ya. Idza daraba rajul fakhidha akhihi wa lam yurid bihi su'an. Begitu juga kalau kita negur teman atau mengingatkan teman itu bisa dengan memukul pahanya. Ini hadisnya adalah bab tentang seseorang memukul paha temannya walam yurid bihi su'an, tanpa berniat untuk menyakitinya, tapi memang menegur. Jadi kalau misalkan ada orang tidak sepatutnya, tidak seharusnya, tidak sepantasnya, maka kalau mau ditegur itu pukul pahanya. Diingatkannya dengan cara pukul pahanya. Rasulullah SAW kala itu mengingatkan manusia setelah mengucapkan Alhamdulillah, kemudian bercerita tentang Dajjal. Beliau mengatakan, inni undirukumuhu, aku ingatkan kalian tentang turunnya Dajjal. Ini hadis Dajjal ada di bab ini ya. Mungkin konteksnya tadi mengingatkan ya. Wa ma min nabiyyin illa waqad andara bihi qaumahu, dan tidak ada seorang nabi pun kecuali telah menegur umatnya dengan kedatangan Dajjal. Laqad andara Nuhun qaumahu, Nabi Nuh sejak zaman Nabi Nuh itu sudah mengingatkan umatnya, hati-hati nanti akan ada Dajjal. Walakin sa'aqulu lakum fihi qaulan lam yaqulhu nabiyyun liqaumi. Tapi kata Rasulullah, aku akan memberi kalian informasi yang tidak diberitahu oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi seluruh nabi, seluruh rasul mengingatkan umatnya, telah mengingatkan umatnya dengan kedatangan Dajjal. Tak terkecuali Nabi Nuh alaihissalam.
Tapi kata Rasulullah, aku akan beri kalian informasi tambahan yang tidak dikatakan oleh seorang nabi pun sebelum aku. Ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laisa bi'a'war. Kata Rasulullah, ada ciri yang khas dari Dajjal itu yang tidak diberitahu oleh nabi sebelumnya. Apa? Ta'lamuna annahu a'war. Dajjal itu a'war, buta. Wa anna Allah laisa bi'a'war, dan Allah tidak a'war. Jadi nanti agar kita tahu mana Dajjal mana bukan, lihat matanya. Kalau dia buta berarti Dajjal. Karena apa? Karena Dajjal ini punya kesaktian yang sepintas seperti Tuhan. Bagi orang yang tidak menyadarinya akan ikut, karena kemampuan dan kesaktiannya, kekuasaannya seperti Tuhan. Dia menurunkan hujan, dia menahan hujan, dia mematikan orang hidup, menghidupkan orang mati, memasukkan ke dalam surga, memasukkan ke dalam neraka. Jadi alam semesta ini bisa diperintah oleh dia. Kesaktiannya seperti kesaktian Tuhan. Seperti ya, saya bukan sama, seperti. Karena itu dijadikan ujian dari Allah untuk manusia. Allah mengizinkan Dajjal diberi kemampuan seperti itu sebagai ujian. Manusia nanti akan mengikuti dia, mengimani dia atau tidak gitu. Bagi orang yang beriman, dia akan tahu bahwa ini adalah jebakan Dajjal. Bagi orang yang tidak tahu atau awam, dia tidak akan mengenal. Jangan-jangan itu Tuhan yang selama ini dia sembah. Itu fitnahnya, itu ujiannya. Bagi manusia awam akan melihat Dajjal itu adalah Tuhan sungguhan karena kesaktiannya. Tapi bagi orang beriman, dia dapat mengenal bahwa ini adalah bukan Dajjal. Nah, kata Rasulullah SAW, ada ciri yang tidak dijelaskan oleh semua nabi seluruh rasul, yang hanya aku yang ngasih tahu kepada kalian. Apa itu? Innahu a'war. Dajjal itu buta. Jadi matanya itu satu. Makanya sering disebutkan si mata satu itu kan untuk gerakan global. Tapi sebenarnya Dajjal itu makhlukun hakikiyun. Makhluk fisik, makhluk ada. Bukan sifat, bukan identitas, bukan bukan sistem ya, bukan perpolitikan, bukan gerakan, bukan manuver, bukan konspirasi, bukan. Dajjal itu makhlukun hakiki, makhluk sebenarnya. Ya. Satu, kalau banyak meliar atau orang enggak. Hiji we cukup, loba ting bahaya ini. Tapi satu itu dia bisa menjangkau dunia. Karena lautan saja itu sama muncangeuna. Lautan itu semata kakinya. Dajjal itu. Dia akan datang di Babul Lud, sekarang di Israel ya. Dan akan diikuti oleh 80.000 Yahudi. Dia akan diikuti pasukannya itu adalah 80.000 orang Yahudi berjubah biru. Sekarang belum muncul ya. Itu dia akan mimpin seperti itu. Ya, jadi Dajjal itu makhluk fisik, makhluk hakiki. Jangan diartikan kemana-mana. Ya kalau sebagai asik-asikan teori konspirasi ya sah silakan aja. Tapi jangan mengimani itu Dajjalnya. Dajjal itu makhluk hakiki. Dia punya kemampuan, kata Rasul dalam Riyadhus Shalihin itu seperti kemampuannya bagi orang awam itu mengiranya itu adalah Tuhan. Bahkan mengimaninya, kau adalah Tuhan kami. Bersyahadat kepada Dajjal. Banyak orang beriman akhirnya bersyahadat kepada Dajjal karena kemampuannya di luar atau beyond dari kemampuan siapapun di dunia ini. Dan dia bisa menjangkau dunia. Tidak ada gunung, tidak ada daratan, tidak ada lautan, tidak ada hutan kecuali dijangkau oleh Dajjal. Dia menjangkau seluruh dunia. Jadi kamana wege kaudak ku Dajjal. Akhir zaman. Kecuali kalau kita mau menyelamatkan diri, itu pergi ke dua kota suci Makkah dan Madinah. Karena kenapa? Karena dua kota suci ini dijaga oleh malaikat di tepiannya. Sehingga ketika Dajjal mendekat, itu malaikat menggoyangkan, menggetarkan bumi itu dan Dajjal keluar lagi. Masuk lagi, keluar. Dia tidak pernah bisa masuk ke dua kota suci Makkah dan Madinah. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, kalau kalian melihat Dajjal atau mendengar ada Dajjal, pergilah ke hutan-hutan, bawa iman kalian. Kalau kalian melihat Dajjal, pergi ke hutan-hutan, sembunyi diri, nyumput, hingbuni, dan bawa iman kalian. Itu kalau sudah terdengar atau tersiar ada keluarnya Dajjal. Tapi rasa-rasanya kalau
masih banyak orang yang nerima bansos, kiamat masih lama katanya. Ya, pokoknya kalau bansos aya keneh, programnya aya keneh, kiamat lila keneh bukan eta bae. Apa? Karena hadis Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai orang menolak pemberian sedekah. Maaf, saya geloba tuh, duitnya di imah, saya imah tuh loba. Emas juga saya banyak itu sarumah. Yafidul mal, harta melimpah ruah, emas melimpah ruah. Jadi emas tidak ada harganya, uang tidak ada harganya. Kemudian tidak ada orang yang menerima pemberian. Nah, kata Rasulullah SAW, jika itu masa itu tiba, itu kiamat sudah melipir, sudah dekat itu. Tak aya nama anu ngantri bansos loba keneh. Bahkan Pak RT ge di kieu tah, mana teh nulis ngaran aingnya cenah. Kieu tah, tulis ngaran aing tulis. Bikeun eta kakak jeung KTP-na. Jadi mau pami aya bansos keneh aman keneh, kiamat lami keneh. Tapi jangan juga berkata bansos itu adalah jaring pengaman kiamat, jangan. Nanti ada yang tersinggung ya gitu. Jadi masih banyak yang menerima sedekah. Masih lama insyaallah. Tapi andaikan itu terjadi, bisa jadi kejadiannya cepat dan bisa jadi Dajjal itu turun di antara kita, maka ingatlah Dajjal itu punya ciri khas ta'lamuna annahu a'war. Kata Rasulullah, dia itu buta dan Allah tidak buta. Selainnya mah dia mirip Tuhan, tetapi ingat, satu yang bisa membedakannya, Dajjal itu buta. Jadi mun aya nu lolong hiji, ya seperti anggur busuk matanya itu. Kata Nabi itu seperti anggur busuk. Anggur busuk kan hidung yang hijau yang lenoy ya kan. Nah, kalau ada melihat orang seperti itu, maka di zaman Nabi ada orang mirip kayak gitu. Kata Rasulullah, Dajjal tuh mirip si Anu katanya. Disebutkan itu mirip si Anu ya. Kulitnya, kemudian rambutnya, kemudian perawakannya, kemudian bentuk mukanya. Kata Nabi, Dajjal itu mirip si Anu. Supaya ada gambaran bagi umatnya. Karena tidak ada Nabi kecuali mengingatkan kedatangan Dajjal. Al-Masih. Julukannya juga Al-Masih. Jadi Al-Masih di dunia ada dua. Al-Masih Isa bin Maryam. Ada Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa disebut Al-Masih? Karena kedua-duanya ini kerjaannya adalah berkeliling. Berjalan. Al-Masih dari kata sahayasihu, masih. Itu berjalan terus. Nabi Isa berjalan terus untuk berdakwah, Dajjal itu berjalan terus untuk memfitnah dan memberi kerusakan bagi manusia. Sama-sama Al-Masih yang diperjalankan, ya, Al-Masih. Makanya doanya Allahumma min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Kata ulama, doa ini wajib dibaca sebelum salam. Bahkan sebagian ada fikih berpendapat kalau tidak dibaca salatnya tidak sah atau batal. Doa ini nih, doa sebelum salam. Setelah kita selesai sholawat, innaka hamidum majid, baca doa ini Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati dajjal. Kata sebagian ulama ini wajib dibaca, kalau tidak maka salatnya tidak sempurna, tidak sah. Ada yang berpendapat ini adalah sunnah saja karena tidak masuk di antara 13 rukun salat. Namun kalau kita lihat hadisnya, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa itu. Maka sebaiknya kita pun tidak meninggalkan doa itu. Meskipun sholat kita mungkin lagi tergesa-gesa, lagi rusuh, dibaca. Meskipun dengan bacaan yang cepat. Tapi jangan pernah tidak membacanya. Harus dibaca. Yang tidak hafal, hafalkan. Yang tidak bisa juga, di sedikit-sedikit. Ya, dengan temannya dihafalkan, ditasmikan. Supaya itu bisa dipakai dibaca sholat. Kata beliau SAW, sebelum kalian salam berlindunglah dari 4 hal. Adzabi jahannam, adzabil qabri, fitnatil mahya wal mamat, fitnatil masih dajjal. Kata Nabi sebelum salam berlindunglah kepada Allah dengan 4 doa perlindungan, yaitu jahannam, azab kubur, dajjal dengan fitnah kehidupan dan kematian. Jadi kehidupan itu fitnah, kematian juga adalah fitnah. Kita perintahkan untuk berlindung kepada Allah SWT dari kejahatannya. Ini juga sama tentang kiamat ya. Ji'tumuni tas'aluni anis sa'ah qulna na'am qala ma min nafsin manfusatin ya'ti 'alaiha mi'atu sanatin. Ini hadis tentang akhir masa. Juga dalam hadis lain juga disebutkan bahwa setiap 100 tahun itu Allah mengirimkan kepada manusia itu seorang pembaharu. Likulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu amradini. Setiap 100 tahun akan ada orang yang menjadi pembaharu bagi
umat Islam. Bagi dunia tentunya, bagi umat Islam secara khusus. Tapi jangan mengkhususkan, jangan mengklaim bahwa sang mujadid ini adalah ini gitu. Nah, itu bisa terjebak kepada kultus, terjebak kepada nantinya menetapkan sesuatu yang tidak spesifik ditetapkan. Padahal itu adalah umum, kata Rasulullah SAW, setiap 100 tahun akan ada yang membaharui agamanya. Memperbaharui bukan menambah yang baru, bukan mengadakan persyariatan baru. Pembaharui itu adalah mengembalikan sesuatu yang sudah melenceng, itu dikembalikan kepada jalannya yang sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan yujaddid amro dinihi, yang memperbaharui urusan agamanya. Tidak membawa syariat baru, tetapi memperbaharui kondisi umat supaya kembali kepada kemurniannya. Tapi ini kadang-kadang jadi ini juga sih, jadi fitnah bagi kelompok-kelompok tertentu. Ketika dia punya pemimpin, langsung diterapkan hadis ini. Inilah yang dimaksud Nabi sebagai mujaddidul ummah, pembaharu di tengah umat Islam. Dalilnya tadi, setiap 100 tahun akan ada pembaharu. Tak ini orangnya, gitu. Nanti kelompok lain muncul lagi. Ini orangnya nih, yang kami ini yang asli. Muncul gitu, jadi klaim akhirnya. Maka sebaiknya kita tidak terjebak kepada klaim-klaim seperti itu, karena kita tidak pernah tahu. Wallahu alam. Allah alam bisawab, Allah alam bimuradih, Allah alam bima yurid. Hanya Allah yang tahu siapa yang dimaksud sebagai mujaddid amro dinihi. Dulu sempat ramai tahun 80-an ya. Mujaddid itu namanya adalah Muhammad Abduh di Mesir, tokoh pemikir muslim yang benar-benar mengembalikan Islam kepada pemikirannya yang sederhana, rasional, dan juga penuh dengan hikmah dan maslahat. Ada yang mengklaim itu. Tapi yang kata yang lain, bukan dia. Mujaddid itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada juga yang mengklaim Mujaddid itu bukan beliau, ada yang lain. Jadi banyak pengakuan. Lah kita mau kembalikan aja kepada hadisnya bahwa setiap 100 tahun akan ada pembaharu. Siapapun dia, wallahu alam, siapapun dia, asal baik, asal benar, kita selalu ada di jalan kebenaran. Berikutnya, ini tentang kabar surga. Nah, ini kabar surga. Annahu kana ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin min hitanil Madinah. Bahwasanya suatu hari Rasul SAW pernah ada di sebuah kebun dari kebun-kebun Madinah. Wa fi yadin Nabi udun yadrib bihi minal ma'i watin. Beliau itu bawa kayu, bawa tongkatnya. Dengan tongkat itu beliau menjadikan alat untuk mengetuk air dan tanah gitu. Jadi untuk berjalan mana air mana tanah itu beliau dengan tongkat memandu jalan. Maka Bapak sekalian, pakai tongkat itu sunnah sebenarnya. Ya, kalau zaman sekarang lumrah, saya juga mau pakai tongkat ini, tapi di kita mah tidak musim tongkatnya. Semua imam itu pakai bawa tongkat. Para nabi juga bawa tongkat. Nabi Ibrahim, Nabi Rasul SAW, Umar bin Khattab, semua orang soleh itu bawa tongkat. Imam Syafi'i juga bawa tongkat. Ketika ditanya oleh muridnya, wahai imam, kenapa anda kemana-mana bawa tongkat? Apa jawaban beliau? Biar aku tidak lupa bahwa aku di dunia adalah seorang musafir. Kenapa aku bawa tongkat? Biar aku tidak lupa. Aku tuh di dunia hanya lewat saja, musafir. Supaya tetap ingat gitu. Di dunia hanya mampir. Namanya mampir sebentar. Sebentar jalan lagi, sebentar jalan lagi. Jadi kalau kehidupan ini misalkan entah berapa juta tahun sebelum kita menemui akhirat, kan di kubur itu kan bisa jutaan tahun, bisa ribuan tahun kita. Nabi Adam aja udah 7.000 tahun. Nabi Nuh udah berapa? 6.000 tahun. Nabi Ibrahim sudah 5.000 tahun. Nabi Isa sudah 2.025 tahun. Nabi Muhammad sudah 1.448 tahun. Ya, bisa jadi kita juga ratusan ribuan tahun, bahkan mungkin entah lebih lama. Sebelum masuk ke persidangan akhirat maksud saya. Itu maka Imam Syafi'i mengatakan agar aku tidak lupa dengan tujuanku, aku kemana-mana bawa tongkat. Ya, itu Pak Haji bawa tongkat itu. Tapi maksud yang tongkat oleh Nabi itu tongkat yang bukan karena sakit saja, tetapi tongkat masa sehat juga. Bawa tongkat gitu. Saya pernah tanya ke Abu, kalau kan sudah sepuh nih. Ya. Jalannya juga udah ini. Abu, kenapa bukan pakai tongkat?
Nggak tahu malu nggak tuh. Kan para nabi pakai tongkat. Oh beda. Para nabi itu pengembala. Nggak tahu pengembala dalam arti. Ngaku nabi ya? Ya. Ngaku nabi. Nggak, para nabi itu pakai tongkat. Para nabi bawa tongkat. Bukan hanya nabi, Umar pakai tongkat. Kan bukan nabi. Imam Syafi'i pakai tongkat, bukan nabi juga. Babu bilangnya begitu. Ibnu Qayyim pakai tongkat. Ibnu Taimiyah pakai tongkat. Kenapa? Jadi ketika ada orang kesurupan, ceritanya itu ya, ada orang kesurupan, itu Ibnu Taimiyah meruqyah orang tuh bukan dengan banyak bacaan, dia pakai tongkat aja dipukul, jebrot, sehat itu orangnya, langsung sehat. Karena orang alim, hanya dengan membaca beberapa ayat atau bacaan itu, pukulkan tongkat ke badannya, sembuh itu orang, langsung ngabret jurignya itu, sehat langsung. Bahkan Imam Ahmad pernah diminta ngeruqyah, Tuan Imam, tolong ngeruqyah keluarga kami ada yang sakit gini. Apa jawaban beliau? Karena beliau lagi sibuk mengajar para muridnya, bawakan sendal saya, bawakan sendal saya. Sendalnya dibawakan, jurig kabur itu. Ya. Imam Ahmad ketika minta disuruh meruqyah, itu beliau tidak datang karena lagi sibuk mengajar dan mengatakan bawa saja sendal saya itu, kepretkeun ka awakna. Itu langsung kabur tuh jinnya. Itu langsung kabur. Ya. Jadi orang-orang besar, orang-orang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah, al-muqarrabun dengan Allah, orang-orang yang ulama ya, itu kadang-kadang ketika meruqyah orang itu tidak datang dengan orangnya, bawa aja sendalnya. Itu jin pada takut itu. Pada takut. Tentunya sambil didoakan ya. Ada yang meruqyah pakai tongkat, pakai sendal, itu jin takut. Bahkan Umar bin Khattab disebutkan saking berwibawanya Umar, itu jin saja tidak mau berpapasan dengan dia. Dalam sebuah hadis sebutkan ini persaksian Nabi terhadap Umar ya. Lau salaka Umar fi fajjin salaka syaiton fajjan akhar. Kalau Umar berjalan di sebuah jalan, itu setan memilih fajjan akhar, jalan lain. Tidak mau papasan dengan Umar. Jinglai. Kenapa? Karena Umar itu keimanan, keteguhan dan keberaniannya itu luar biasa. Sampai jin pun tidak mau papasan, takut dengan dia. La salaka fajjan akhar. Kalau kita kan diikutin kalau ada jin itu kan. Melumpang dituturkan, digoda, terjadi ya kan segala macam. Kalau Umar enggak, dia karena berani sehingga setan pun takut kepada dia. Ayo orang mah jin setannya sama Pak Haji. Jin setan itu kan sifat dari jin. Jin yang buruk namanya setan. Kan gitu. Bahkan manusia yang buruk juga setan. Kan ada ayatnya. Syayatinil insi wal jinni. Setan itu ada dua. Ada setan manusia, ada setan bangsa jin. Maka setan itu lebih kepada sifat. Jadi yang buruk itu setan. Baik itu jin berarti syayatinul jinni, baik manusia berarti syayatinul insi. Jadi ada syaitanul insan, ada syaitanul jin. Nah, Rasulullah SAW memberi kabar kepada kita bahwa orang-orang beriman itu bangsa-bangsa setan seperti itu dari kalangan jin itu takut karena kekuatan iman kita. Karena keberanian kita dalam kebenaran itu sebagaimana Umar ditakuti oleh setan. Ditakuti oleh setan. Nah, suatu hari Rasulullah SAW sedang membawa tongkat berjalan di kebun-kebun Madinah. Haid min hitanil Madinah. Faja'a rajulun yastaftih. Ada seorang yang menyapa beliau. Faqala Nabi SAW, iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Kata Rasulullah SAW, ada orang menyapa dengan mengetuk pintu, gitu ya. Bahasanya begitulah. Iftah lahu, kata Rasulullah, buka pintunya. Wa basyirhu bil jannah, kasih tahu, kabari dia dengan surga. Padahaba fa idza Abu Bakar. Pas dibuka pintu, Abu Bakar. Jadi ada orang ngetuk pintu, kata Rasulullah SAW, kepada anak itu, "Jang, buka Jang." Kasih tahu dia adalah ahli surga. Pas dibuka Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fa idza Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fa fatahtu lahu, dan aku bukakan pintunya, wa basyartuhu bil jannah. Dan aku kasih tahu bahwa Anda akan masuk surga. Sumastaftaha rajulun akhar, ada yang ngetuk pintu yang ketiga. Ingin bertemu dengan Rasul, ingin menyapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Jang, bukakeun panto." Kasih tahu dia dengan surga. Basyirhu bil jannah. Fa idza Umar, Umar.
Faida Umar. Fafatahtu lahu, dan aku bukakan pintunya dan aku kasih tahu dia sebagai ahli surga. Summa staftaha rajulun akhar wa kana muttaqian fajalasa. Lalu mengetuk pintu yang ketiga. Orang ketiga maksudnya, rajulun akhar. Dan dia nyender di pintu itu lalu duduk. Wa qala iftah lahu, "Jang, bukakeun pantona." Fabashirhu bil jannah, kasih tahu surga. Ala balwa tusibuhu, tapi nu ieu mah bakal kena musibah heula. Au takunu, akan tertimpa huru hara dulu lah. Padahab fa idza Utsman, ternyata Utsman bin Affan. Dan itu kejadian ya, Utsman itu dia dijamin surga tetapi mengalami musibah yang tragis. Beliau dibunuh oleh pemberontak dari Irak ya, yang menyerang Madinah. Tetapi saat itu ketika kaum muslimin ingin mempertahankan khalifah, tidak dibunuh oleh pemberontak, Utsman mengatakan biarkan mereka. Jadi kaum muslimin juga tidak melawan karena khalifah meminta jangan lawan mereka. Dalam benak beliau khawatir kalau dilawan jumlah kaum muslimin akan banyak berguguran, ya, banyak korban begitu, korbannya. Fadhahabtu fa idza Utsman fatahtu lahu fa akhbartuhu billadzi qala. Dan beliau mengatakan, Utsman mengatakan Allahul musta'an. Nah, ini ungkapan Allah musta'an itu di sini keluarnya nih. Jadi kalau ada sesuatu yang kabar yang tidak mengenakan, ada berita yang tidak mengenakan, ada berita yang mengecewakan atau lain sebagainya, kita mengucapkannya Allahul musta'an. Dari kata ista'ana yasta'inu, tempat minta pertolongan. Dari kata nasta'in. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu bentuk fi'il maklumnya, kalau yusta'an bentuk fi'il majhulnya. Lalu dimasukkan ke sigoh isim fa'il, masuklah dia al-musta'an. Jadi Allahul musta'an, Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Ini diamalkan, Pak. Sunnah Rasul kalau kita mendengar berita yang tidak baik, ucapkan Allahul musta'an. Apa Pak? Ulangi. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ucapkan ketika ada kabar yang tidak mengenakan begitu. Ya, Allahul musta'an. Misalkan ada berita koruptor dibebaskan tidak dihukum, Allahul musta'an. Ada berita misalkan korupsi di mana? Allahul musta'an. Kaum muslimin diserang, Allahul musta'an. Ada berita-berita yang tidak enak, ucapkan Allahul musta'an. Ista'ana yasta'inu. Isim maf'ulnya yusta'an, musta'an, dari kata yusta'an. Bentuk pasif. Masdarnya apa tadi? Ya? Masdarnya isti'anah. Isti'anatan. Nah. Itu doa yang disunahkan ketika mendengar kabar yang tidak baik. Bab terakhir, ini belum bel juga nih. Belum bel ya, dikit lagi ya, 1 menit lagi. Terakhir, satu hadis terakhir. Lamma ja'a ahlul Yaman qala Nabi sallallahu qad aqbala ahlul Yaman wa hum araqqu quluban minkum wa hum awwalu man ja'a bil musafahah. Nabi SAW menyebutkan ada tradisi Arab yang terutama dari Yaman ya, tradisi Arab secara keseluruhan, ada tradisi Arab yang ditetapkan oleh Islam dan dijadikan sebagai ibadah muamalah yang sangat luar biasa pahalanya. Apa itu? Musafahah, bersalaman. Bersalaman. Selain bersalaman itu menggugurkan dosa-dosa kita dengan teman kita, kalau kita bersalaman tuh, dosa itu merutul itu, gugur. Kita dengan dia banyak dosa, bersalaman itu dosa-dosa berguguran. Selain itu tradisi, Islam menetapkannya sebagai adabul muamalah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau orang tersebut pulang dari perjalanan yang jauh dan lama, disunahkannya adalah mu'anaqah, yaitu berpelukan. Sebagaimana Nabi pernah kedatangan Jabir bin Abdillah yang pulang dari Syam berbulan-bulan, Nabi memeluknya, mu'anaqah. Tapi kalau berpisahnya hanya sebentar, sehari 2 hari atau 3 hari atau seminggu, itu cukup dengan musafahah, bersalaman. Dan bersalamannya itu kalau bisa yang sempurna. Salam sebagaimana mestinya bersalam. Itu ketika kita bersalaman, dosa antara teman kita dengan kita itu berguguran, murutul. Jadi
kita biasakan tradisi Rasulullah SAW ini diamalkan. Musafahah. Kalau lama mu'anakoh, kalau sebentar musafahah. Sebentarnya seberapa? Ya jatah safar lah 3 hari. 3 hari seminggu itu dengan bersalaman. Tapi kalau lama berbulan-bulan itu bermu'anakoh, berpelukan. Mu'anakoh ya, ta'anuk. Mu'anakoh. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.